Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sugraha dengan NIM 2403062, jurusan Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi basis data lanjut yaitu trigger. Oke, jadi apa itu trigger? Sebenarnya trigger pada PLSQL yaitu adalah suatu blok kode PLSQL yang bersifat reaktif, di mana ia akan dieksekusi secara otomatis oleh sistem database sebagai respon langsung terhadap peristiwa atau event spesifik yang terjadi pada suatu tabel, seperti operasi manipulasi data yang meliputi perintah insert, update, maupun delete. Oke, perbedaan dengan prosedur dan function, yaitu jika sebuah prosedur harus dipanggil secara eksplisit dan manual oleh pengguna atau aplikasi agar dapat berjalan, maka trigger bekerja sebaliknya dan sepenuhnya di balik layar tanpa perlu intervensi dari manusia ataupun pengguna. Ia akan selalu siaga dan langsung aktif begitu kondisi pemicu yang didefinisi terpenuhi, sehingga sangat efektif untuk menjaga konsistensi data secara real time. Jadi, trigger itu bekerja secara reaktif ketika ada suatu kondisi yang terpenuhi atau ada suatu event yang eh, dia dia berjalan secara aktif, maka si trigger itu akan aktif tanpa adanya intervensi ataupun eh, apa ya, manual, tanpa adanya panggilan secara manual dari pengguna. Kalau function sama prosedur prosedur kan dipanggilnya secara manual ya oleh pengguna kan. Nah, kalau trigger itu secara otomatis. Fungsi trigger. Jadi, fungsi trigger yang pertama ada validasi data otomatis, audit atau log aktivitas database, sinkronasi tabel, dan mencegah manipulasi data yang tidak valid. Oke, yang pertama ada validasi data otomatis. Trigger digunakan untuk validasi data otomatis. Trigger berfungsi untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan atau diubah sudah sesuai dengan kriteria tertentu secara otomatis sebelum benar-benar tersimpan di dalam database. Yang kedua, audit atau log aktivitas database. Trigger dapat mencatat setiap perubahan seperti siapa yang menghapus atau mengubah data dan kapan waktunya ke dalam tabel riwayat khusus untuk keperluan pelacakan. Yang ketiga, sinkronisasi tabel. Trigger digunakan untuk memperbarui data di tabel lain secara otomatis ketika terjadi perubahan di suatu tabel, sehingga data di seluruh tabel atau sistem tetap selaras. Yang keempat, mencegah manipulasi data yang tidak valid. Trigger berperan sebagai penjaga yang membatalkan atau menolak perintah SQL. Jika terdeteksi adanya upaya perubahan data yang melanggar aturan atau berpotensi merusak struktur informasi, maka trigger akan berjalan secara otomatis. Di sini ada struktur dasar trigger. Create or replace trigger, yaitu dengan nama trigger ini terserah, ingin diberi nama apa triggernya. Lalu fungsi before, insert, or update. On mahasiswa for each row, dan begin DBMS output line trigger active end. Jadi before, insert, or update ini adalah fungsi di mana trigger tersebut dijalankan sebelum insert ataupun update. On mahasiswa yang artinya adalah berfungsi pada tabel mahasiswa. For each row itu adalah suatu baris, suatu perintah yang dimana trigger akan berjalan sesuai dengan baris yang ada pada data tersebut. Lalu di sini adalah aksi dari triggernya. Penjelasan. Create or replace trigger, yaitu membuat trigger baru. Kenapa menggunakan replace? Karena bisa jadi trigger itu mempunyai nama yang sama. Jadi kita menggunakan replace agar tidak ada trigger yang duplikat gitu. Lalu ada before, insert, or update. Trigger berjalan sebelum insert dan update. On mahasiswa, trigger dipasang pada tabel mahasiswa. For each row, trigger dijalankan untuk setiap baris data. Dan begin end adalah berisi aksi yang dilakukan oleh trigger. Di sini ada sedikit cuplikan. Jadi, trigger bekerja secara otomatis tanpa dipanggil user. Misalnya, ketika admin menginput data mahasiswa, trigger bisa langsung mencatat log aktivitas tersebut. Trigger sangat berguna dalam sistem besar karena dapat mengotomatisasi banyak pekerjaan di dalam database. Nah, jenis-jenis trigger. Yang pertama, berdasarkan timing. Jadi ada trigger yang berdasarkan timing dan berdasarkan level. Kita bahas yang berdasarkan timing dulu. Di sini ada 3. Yaitu ada before, after, dan instead of. Apa sih before? Before, jadi trigger ini dieksekusi sebelum operasi database seperti insert ataupun update yang selesai dilakukan. Biasanya
digunakan untuk memvalidasi data atau mengubah nilai kolom sebelum data tersebut resmi masuk ke dalam tabel. Yang kedua, ada after. Trigger dijalankan setelah operasi database berhasil dilakukan atau memperbarui informasi di tabel lain yang bergantung pada data yang baru saja berubah. Yang ketiga, ada instead of. Trigger khusus ini digunakan pada objek view untuk menggantikan operasi standar. Jadi, alih-alih melakukan perintah yang asli, database akan menjalankan logika yang ada di dalam trigger ini. Misalnya, untuk mengupdate tabel-tabel dasar di balik sebuah view. Yang kedua ada berdasarkan level atau cakupan aksi. Yang pertama, ada row level. Trigger ini akan dijalankan secara berulang untuk setiap baris data yang terkena dampak. Jika Anda mengubah 10 baris, maka sekaligus 10-10-nya itu akan terkena dampak dari trigger dan berjalan selama 10 kali. Ciri khasnya adalah penggunaan klausa for each row seperti sebelumnya, yaitu pada tabel ini. Query itu. Yang kedua ada statement level. Jadi trigger ini hanya dijalankan satu kali untuk setiap perintah SQL. Tidak peduli berapa banyak baris data yang berubah, ini sangat efisien untuk tugas yang hanya perlu dilakukan sekali saja per transaksi, seperti pengecekan keamanan. Jadi row level itu trigger yang dijalankan secara setiap barisnya berjalan 10 kali, 20 kali, 30 kali itu tergantung banyaknya baris tersebut, dan statement level itu hanya dijalankan satu kali saja. Begitu. Oke. Di sini kita langsung contohkan saja. Oke. Pertama-tama, mari kita buat terlebih dahulu tabel untuk mahasiswa. Kita di sini ada NIM dengan tipe datanya yaitu nggak usah parser ya. Oh yaudah, nomor aja deh. Nomor primary key. Karena kita membutuhkan primary key, maka kita akan buat primary key. Oke. Lalu ada nama, varchar, kita isi 50. Yang ketiga ada jurusan. Menggunakan varchar, kita isi 30. Oke. Kita buat tabel mahasiswa sudah kita buat, kita langsung insertkan datanya. Itu tabel mahasiswa, values-nya itu 2403061, nama Hafiz Nugraha, jurusan teknik informatika. Oke, kita jalankan. Kita lihat datanya apakah sudah masuk atau belum. Select tentang form mahasiswa. Oke, di sini datanya sudah masuk. Kita langsung buat triggernya aja. Jadi fungsi dari trigger ini adalah untuk apa ya, memvalidasi bahwa perintah yang kita eksekusi itu telah dilakukan atau telah dieksekusi. Jadi hanya untuk sebatas trigger ini berjalan secara otomatis ketika kondisi insert ataupun insert ataupun update itu atau delete DML tereksekusi. Kita buat trigger case trigger, kita buat trg DML manipulasi. Oke, kita lakukan setelah insert or update or delete mahasiswa. Oke, kita begin dbm atau output
line data pada data pada tabel mahasiswa telah dimanipulasi. Oke. Nah, kita end koma. Mari kita buat, kita jalankan. Nah, mari kita trigger argument compile, artinya sudah dibuat. Nah, mari kita lakukan insert ataupun update atau delete. Kita lakukan ini aja deh, update aja, update. Oke, kita update mahasiswa set jurusan kecil, jurusan sama dengan teknik informatika. Oke, dimana NIM sama dengan 2403061. Mari kita jalankan. Boom, dia akan keluar output yaitu data pada tabel mahasiswa telah dimanipulasi. Begitu. Kita akan contohkan pada trigger yang kedua. Nah, di sini kita akan membuat trigger create or replace trigger log mahasiswa. Jadi fungsi dari trigger ini adalah untuk menyimpan ketika ada perubahan data, maka log ataupun audit dari perubahan data tersebut akan tersimpan di dalam tabel, satu tabel. After update on mahasiswa. Jadi ketika ada perubahan ataupun update, itu akan tersimpan perubahannya yang mana dan apa yang dirubah, begitu. For each row kita lakukan begin insert into mahasiswa. Log update. Kenapa log update? Karena ini adalah tabel yang akan kita buat nantinya. Valuesnya yaitu old name old nama koma, lalu di sini ada sysdate yaitu untuk apa namanya, tanggal, date, tanggal. Nah, tapi sebelum itu kita akan buat tabelnya terlebih dahulu. Create. Kita akan buat tabelnya dulu, create tabel log update. Oke. NIM, nama kita pakai gede aja deh. NIM, nama varchar 50. Oke, koma, tanggal perubahan date. Oke, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, kita berhasil buat log update, lalu kita jalankan triggernya. Bukan kita jalankan, kita buat triggernya, kita compile triggernya. Sedikit memakan waktu.
Sabar. Sebelum itu kita akan membuat data yang akan diupdate terlebih dahulu. Data yang akan diupdate terlebih dahulu yaitu kita akan mengupdate jurusan, yaitu kita akan mengubah teknik informatika menjadi teknik mesin. Dengan dimana dengan nominal 24 kali kenal. Ini lama sekali. Sabar. Kita tunggu saja. Kita tunggu. Udah lama sekali ya ini. Karena jaringan ya. Udah lama sekali nih. Ya itu intinya eh, trigger ini akan otomatis berjalan ketika ada eksekusi ataupun ada kondisi di mana tabel mahasiswa itu diupdate begitu. Dan ini berjalan setiap dari baris mahasiswa yang kita update. Insert into, kita masukkan ke dalam log update yang telah kita buat dengan values yaitu old name dan old nama. Oh ya, di sini kita sebelumnya harusnya jangan pakai name sih. Berarti gini deh, kita setnya berarti di sininya jangan, di sini nama aja, set nama. Nah di sini akan tertulis nama yang lama itu kan Muhammad Muhammad Hafiz Nugraha. Nah nama yang lama itu kan adalah Hafiz Nugraha. Setelah kita update itu Muhammad Hafiz Nugraha, dan nanti yang tercantum di sini adalah nama yang lama yaitu Hafiz Nugraha. Oh, sudah. Sepertinya lama ya. Oke, mungkin sekian sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat dulu apakah sudah selesai. Oh ternyata belum. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.